Karena Omicron case pertama ini menyerang seseorang yang sudah pernah divaksinasi. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gelombang ketiga yang sudah kita benar-benar waspadai, ini kayaknya sudah mendekati hari-harinya. Omicron, sebuah strain baru atau mutasi baru dari strain COVID-19. Ini ditemukan pertama kali di Afrika Selatan. Terima kasih untuk teman-teman di Afrika Selatan yang secara transparan memberitahukan hal ini sehingga seluruh dunia bisa lebih waspada. Ini menyebar dengan cepat sampai ke Israel dan negara terdekat yang sangat-sangat memungkinkan untuk bisa menjangkiti Indonesia ada di Hong Kong. Karena kita tahu banyak tenaga kerja kita ada di sana sehingga ini sangat-sangat harus diwaspadai. Nah, satu penelitian terkini ini mengatakan bahwa varian Omicron ini 5 kali lebih gampang menular dibandingkan Delta. For your info, kenapa Delta kemarin menimbulkan ribuan kematian yang sudah saya prediksikan adalah karena Delta ini 6 kali lebih menular dibandingkan Alpha. Ingat, gelombang 1 itu Alpha, gelombang 2 itu Delta, 6 kali lebih menular dibandingkan Alpha. Kalau ternyata Omicron ini 5 kali lebih menular, artinya Omicron ini 30 kali lipat lebih cepat menular dibandingkan Alpha. Jadi just do your math, ini hati-hati banget. Dan yuk kita lihat apakah benar ini akan masuk ke Indonesia. Apakah ternyata kita akan bisa menahan ini di perbatasan, ataukah ini akan sia-sia saja. Kita akan langsung lihat. The Sun, sebenarnya ini adalah sebuah hal yang sudah jadi kalau saya bilang niscaya. Kita itu kalau COVID nggak bisa sembuh sendiri. Karena kalaupun mau sembuh sendiri artinya isolasi benar-benar total. Dan kalaupun enggak, ya kita harus sakitnya bareng-bareng tapi diusahakan enggak sampai parah dan meninggal dunia. Kalau saya lihat di sini, ini sangat-sangat besar kemungkinannya masuk ke Indonesia. Karena mau tidak mau, ini kecuali segera ditemukan obatnya, yang mana pasti kecepatan untuk obat itu ditemukan pasti akan lebih lambat dibandingkan orang-orang ini bandel dan terus kemudian traveling atau menyusup lewat perbatasan dan membawa virus itu tadi. Dan ini ada beberapa fakta yang harus dilihat dari virus Omicron ini agar kita juga bisa mewaspadai. Dan ingat, ini bisa jadi seperti kemarin saya bilang akan bisa menimbulkan ribuan kematian seperti yang sebelumnya. Yuk kita cek lagi ada kartu apa di sini. Ini WHO sudah memasukkan ini sebagai varian of concern. Benar-benar diawasin. Pertama kali di Afrika Selatan, masuk ke beberapa negara. Hong Kong ini terutama yang sering ada pulang ke Indonesia. Dan walaupun sekarang ini kita tetap dalam kondisi yang waspada, tapi melihat warga Indonesia ini kayak udah nggak COVID gitu loh. It is like 2019, udah kayak balik 2 tahun yang lalu. Orang itu kayak pakai maskernya juga asal-asalan. Kalau mereka ke restoran, mereka langsung buka masker, walaupun nggak makan dan minum, mereka ngobrol. Nah, ini adalah sebuah hal yang kalau sekarang mungkin masih aman, karena memang COVID saat ini sudah bisa di-contain. Nah, tapi kalau sampai ini tadi masuk, maka kewaspadaan dan disiplin kita ini adalah utama. Dan kita nggak bisa main-main lagi. Kita harus segera switch menuju ke stylean PPKM kita, PSBB kita, untuk benar-benar nggak kemana-mana dan benar-benar masker ketat, malah mungkin harus double masker. Mengingat ini 30 kali lipat dan 5 kali lipat dibandingkan Delta. Yang kita lihat lagi di sini adalah ternyata ini menyerang ke orang-orang yang pernah sakit. Jadi konon katanya kalau sudah kena COVID, ini akan kecil kemungkinannya terjangkit ulang. Tapi Omicron ini sepertinya spesial. Jadi spike proteinnya ini ternyata bisa menembus, dan pertahanan tubuh ini jika imun menurun itu akan dengan sangat mudah ditembus. Nah, ini adalah penelitian terkini, belum diketahui semematikan apa, tetapi yang pasti ini lebih cepat menular. Dan jika ini yang terjadi, ya amit-amit deh, jangankan ngomongin mati, moga-moga gak tertular aja. Dan agar ini tidak terjadi, kita harus bergandengan tangan, sama-sama menjaga satu sama lain dengan mematuhi apa arahan dari pemerintah akan penanggulangan Omicron yang sudah di perbatasan saat ini. Ini juga konon katanya itu menyebar dengan sangat cepat, bahkan bisa menembus orang-orang yang sudah
vaksin. Karena Omicron case pertama ini menyerang seseorang yang sudah pernah divaksinasi. Begitu juga yang kedua. Dan ini adalah satu hal yang harus kita waspadai. Artinya mungkin saja kita harus divaksin yang baru, atau mungkin ya dosis ketiga ini harus diadministrasi agar ini bisa mungkin saja ya, mungkin ya, ini bisa menanggulangi atau menahan agar hal ini tidak menyebar. Nah, sebelum itu terjadi, ada baiknya yuk kita waspada dan mulai latihan lagi deh. Untuk kalau kita hidup ala PPKM level 4 atau PSBB kemarin akan seperti apa. Karena ini sepertinya akan sangat membantu. Gimana menurut kalian? Dalam kondisi seperti ini terus kemudian muncul lagi, kalian merasa seperti apa? Dalam kondisi dimana liburan udah di depan mata, kita udah hidup seperti normal, tiba-tiba ada lagi. Tapi ini juga adalah satu hal yang saya juga sangat sesalkan. Kalau kita lihat ada pengumuman tentang varian baru di luar negeri, maka orang-orang ini berpendapat positif. Yuk kita sama-sama jaga. Terima kasih sudah menginformasikan ini. Saya harus benar-benar berhati-hati. Mereka saling memberikan support. Tapi kalau orang Indonesia komen, itu kenapa sih kalau dikasih tahu tentang sesuatu, mereka ini malah ngamuk-ngamuk. Ya, nggak bisa liburan lagi. Ya, ada lagi nih bisnis pemerintah. Atau kenapa kok selalu suuzon gitu loh. Yang kalau menurut saya kalau di luar negeri semua orang ini kompak, artinya nggak mungkin dong pemerintah Indonesia ini mengada-ada. Jadi kalau saya pikir, yuk kita sama-sama, karena kita nggak bisa sembuh sendirian. COVID ini adalah penyakit yang benar-benar menantang sisi kemanusiaan, karena bagaimana kita tetap menjadi seorang makhluk sosial dengan cara tidak bersosialisasi. Nah lo, gimana caranya? Nah, tapi sebenarnya ada sebuah hal yang baik di antara hal yang buruk itu tadi. Cara untuk agar kita bisa waspada adalah dengan tetap melakukan tes PCR. Karena ya, alhamdulillah puji Tuhan, hal ini ternyata masih bisa dideteksi menggunakan PCR. Artinya, piranti untuk mendeteksi penyakit yang saat ini muncul itu tidak harus di-upgrade. Dengan PCR yang sekarang, kita masih akan bisa mendeteksi adanya varian Omicron ini. Nah, semoga ini nggak masuk ke Indonesia. Dan kalaupun ternyata ini menyebar, yuk gagalkan ramalan saya bahwa Omicron ini akan masuk. Dan semoga Indonesia akan yang cuma dilewat begitu aja. Kalaupun ada yang ingin disampaikan adalah segeralah vaksin, udah nggak usah mikir panjang. Kalau masih ada yang percaya dengan teori konspirasi, udah lupain ini, cari selamat, segeralah vaksin. Kalau ternyata memang kondisi kesehatan tidak memungkinkan kalian divaksin, cobalah cara yang lain untuk mengetahui apa yang harus dilakukan agar tidak terjangkit oleh varian yang akan masuk ini tadi. Ingat, apa yang kita saksikan dan kita alami hari ini dan beberapa bulan ke belakang ini akan bisa berubah. Dan jangan sampai liburan dan perayaan Natal dan Tahun Baru ini akan menjadi sebuah hukuman mati, sebuah vonis seperti orang-orang yang telah meninggalkan kita 4 bulan, 5 bulan yang lalu itu. Yuk kita sama-sama berpegangan tangan dan jangan sampai ini terjadi. Dan memang akhirnya di sini kita harus tahu bahwa pertempurannya ini mungkin boleh usai, tapi peperangannya ini belum selesai. Oke? Di sini kita lihat bahwa maybe the battle is over, but the war, perangnya ini clearly not, belum selesai. Perang kita melawan COVID-19 ini masih terjadi. Dan transisi menuju endemi ini sepertinya akan sedikit terhambat dengan gelombang ketiga yang disebabkan oleh Omicron. Semoga ini adalah sebuah hal yang ya itu tadi bisa lewat, kalaupun ada juga menjangkiti tapi nggak mematikan. Tapi ya itu tadi, semoga nggak menjangkiti sama sekali dan nggak mampir ke Indonesia. Ini harapan saya. Dan sekali lagi, kalau boleh saya bilang di sini, yuk gunakan akal sehat untuk menjaga kesehatan kita. Upayakan kalaupun mau liburan ya di rumah aja, kalaupun nggak pergi yang dekat-dekat sehingga kalau ada apa-apa mudah pulangnya. Dan kita nggak harus, kebayang nggak, kita pergi ke tempat liburan, tiba-tiba wabahnya terjadi saat itu. Mau di sana juga bayar hotelnya mahal, mau pulang nanti bawa penyakit, akhirnya stranded. Nah, ada baiknya liburan masih bisa ditunda. Dan hanya orang-orang yang dalam keadaan hidup dan sehat yang akan bisa menunda itu. Jadi percuma liburan sekarang kalau ternyata setelah ini kita akan sakit, tubuh kita nggak akan seperti biasa, atau ya amit-amit kita sudah nggak ada lagi dan nggak bisa liburan lagi, atau yang lebih amit-amit kita merasa liburan bahagia, pulang bahagia, tapi kita membawa kematian bagi orang
lain, dan bisa saja itu menyerang ke orang yang kita sayangi. Yuk kita sama-sama sadar, kita jaga ini semua, kita jaga semua kenyamanan yang terjadi dalam 3-4 bulan ke belakang ini agar bisa lebih lama lagi. Yuk kita upayakan agar gelombang ketiga ini tidak terjadi, dan semoga memang itu yang terjadi. Tulis komentar kalian di bawah, dan menurut kalian kita harus apa, tapi please jangan komentar yang negatif, karena kalian lihat, di luar ini terjadi. Dan ini bukan rekayasa, dan ini bukan konspirasi. Dan hanya ada satu-satunya cara untuk agar kita bisa terlewat, yaitu kita bersama-sama untuk menanggulangi ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.